Selamat datang kembali di Keris dari Masa ke Masa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbagi wawasan tentang rahasia keris cerubuk milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Cukup fenomenal sekali di masyarakat dan cukup dikenal bahwa keris milik Kanjeng Sunan Kalijaga ini adalah cerubuk. Namun, di masyarakat banyak yang mengira keris cerubuk ini dengan kata carubuk, karena beda sekali antara cerubuk dengan carubuk. Dan keris milik Kanjeng Sunan Kalijaga ini ternyata bukan luk tuju seperti dapur carubuk ya, tetapi adalah keris yang kita simak bersama saja. Ternyata, kita lihat nanti bahwa keris milik Kanjeng Sunan Kalijaga ini adalah keris yang seperti apa. Baik, mari kita simak bersama. Asal-usul keris carubuk ya, atau asal-usul keris cerubuk milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Untuk mengingat kembali, ini seorang tokoh ya, wali Allah ya, dari wilayah Jawa Tengah, Demak. Beliau adalah seorang penyebar agama Islam di era kerajaan Majapahit, ya, kemudian di era kerajaan Demak juga. Di sana banyak sekali istilahnya perjuangan beliau dengan menggunakan budaya, khususnya budaya Jawa, sehingga banyak istilahnya warga ataupun penduduk ataupun masyarakat yang mulai tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Baik ya. Asal-usul keris cerubuk ini dibuat oleh Empu Supo. Di era kerajaan Demak, Empu Supo ini sebagai empu keraton, khususnya di Keraton Demak. Perjalanan Empu Supo sendiri dari mulai Majapahit, Belambangan sampai ke Demak ya, kemudian nanti juga akan hijrah lagi dan seterusnya. Empu Supo yang berada di Demak ini mendapat perintah ya, mendapat pesanan dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membuatkan sebuah keris yang bernuansa Islam ya, yang bernuansa keris itu untuk seorang wali. Maka beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini memesan kepada Empu Supo. Ya, eranya adalah kerajaan Demak, keris cerubuk ini ya. Sekitar tahun ya era sepuh ya 1500 Masehi ataupun sebelumnya kerajaan Demak itu berdiri. Nah, pusaka cerubuk ini bernuansa tauhid karena besinya berasal dari besi ilahiyah atau besi wahdat ya. Ya, wahdat. Di situ Kanjeng Sunan Kalijaga mungkin mendapatkan pada saat tirakat ya, mungkin pada saat beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan besi tersebut untuk dipergunakan, dimanfaatkan bagi seorang muslim. Nah, menurut cerita memang bahannya sebesar kelungsu ya, tapi pada saat Empu Supo di sini mulai istilahnya membuat ya, besi itu bisa besar sendiri dan sesuai kebutuhan dari pembuatan sebuah keris. Memang ini apakah cerita sebenarnya atau tidak ya kita tidak tahu, tapi cerita ini muncul ya, dan kita mendapatkan cerita seperti itu. Nah, menurut Hasanah di Sastra Jawa, saya ambil dari internet di sini. Serat Demak ya, anonim 1831 1297 pupuh 16 sampai 26. Di sana menceritakan tentang bagaimana perjalanan pembuatan pusaka Empu Supo yang diperuntukkan
buat Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, jadi Serat Demak anonim 1831 ya. Nanti rekan-rekan juga bisa surfing ya di sastra Jawa ini. Nah, ini kalau dilakukan ya bagus ya, lagunya Dandang Gulo. Nah, di butir ke-23 sampai 24 di sini diceritakan ya bahwa Ki Supo menerima ya, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan sebuah batu yang diperuntukkan untuk pembuatan keris. Nah, keris itu yang diperuntukkan untuk wali ya. Genge mong sak klungsu, jadi sak klungsu tadi ya diceritakan bahan besinya hanya satu klungsu itu satu biji apa itu namanya sawo ya. Nah, pada saat diterima kemudian dipijit dan menjadi kadyo kadgo ya. Di sini muncul kata kadgo ya. Sakala datyo kadgo. Ini mungkin kalau di zaman sekarang seperti kodokan gitu ya. Kodokan keris belum jadi. Jadi pada saat diterima kemudian dibuat ya. Di sini pinijit ya. Katanya pinijit. Ya ini bahasa istilahnya bahasa tingkat tinggi ya. Ping tri dipijit ping tri sakala datyo kadgo. Ini artinya menjadi sebuah kodokan keris atau mungkin sudah jadi keris. Jadi keris yang pesanan Kanjeng Sunan Kalijaga ini ya bisa jadi bentuknya seperti kadge. Kemudian sinaosaken Jeng Sunan wus tinampi ya. Petuking karsa Giya Sinung nama Kiai Crubuk. Nah, Kiai Crubuk di sini jelas kata-kata yang muncul adalah crubuk ya, bukan carubuk ya. Kemudian diminta untuk dibuatkan rangka seperti golok ya. Rangkanya seperti golok yang digunakan untuk santri ya, untuk nyembelih itu ya. Jadi rangkanya seperti golok. Jadi di sini diceritakan di apa ini istilahnya babat ini ya, Serat Demak ini bahwa Kanjeng Sunan ini memesan sebuah keris kepada Empu Supo dengan bahan sebesar klungsu ya. Setelah dipijit 3 ping ratri 3 kali berubah menjadi kadga ya. Jadi satu klungsu tadi, satu jempol besinya, satu itu ibu jari, setelah dipijit 3 kali menjadi membesar ya. Kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga dan diberi nama Kiai Carubuk. Kemudian dibuatkan warangkanya yang seperti warangka golok ya. Jadi mungkin semacam sandang walikat kalau zaman sekarang ya, sandang walikat. Di sini diceritakan, jadi nanti silahkan dicerna lagi ya. Jadi bukan lok 7 ya. Jadi bukan lok 7 keris apa istilahnya keris cerubuk ini, dan namanya cerubuk ya, bukan carubuk. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita menuju pada kekuatan keris cerubuk tadi milik Kanjeng Sunan Kalijaga yang dibuat oleh Empu Supo. Energinya adalah energi ketauhidan, energi ketuhanan ya, energi ketauhidan, energi ketuhanan. Dan ini perlu diingat ya, bahwa kalau rekan-rekan memiliki keris yang bernuansa ketauhidan juga harus mulai menata diri untuk menuju pada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya adalah beribadah ya. Keris itu akan membantu kita energinya untuk meningkatkan ibadah kita ya. Apalagi kalau Anda sudah memiliki tataran tauhid yang tinggi, ini akan sangat cepat sekali untuk tersampainya doa-doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian energi ya, ini sinarnya putih ya. Sinar dari energinya ini putih, atau bisa dibilang aura ya, auranya bernuansa putih. Nafsunya adalah nafsu mutmainah ya, nafsu mutmainah. Di sini istilahnya
nafsu ketauhidan ya, ketauhidan. Untuk energi ini ya, karena ketauhidan, dan bila tauhidnya sudah tinggi sekali, maka seorang yang memiliki keris ini bisa diberikan apa saja yang diinginkan. Dalam bahasa Jawa itu sing disejo ono. Disejo itu maksudnya yang diinginkan, yang dikarepake ya. Sing dikarepake teko, sing disejo ono. Jadi ya itulah, itu hukum dari Allah ya, hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Kun fayakun, jadi. Dalam Islam kan seperti itu. Mau mengubah seseorang dari terhina menjadi populer ya, menjadi mulia, itu hanya dengan ukuran detik saja. Dari seorang yang mulia menjadi terhina juga dalam hitungan detik, Tuhan bisa melakukan itu. Maka hati-hati ya perilaku kita agar istilahnya menjaga segala hal-hal yang istilahnya mengurangi dari ketauhidan kita. Nah, sing dikarepake teko. Jadi selain sing disejo ono, juga sing dikarepke teko. Ini adalah kekuatan dari energi keris Carubuk. Baik, selanjutnya efek keris Carubuk atau keris cerubuk bagi pemiliknya. Nah, setiap pusaka jelas akan memberikan efek ya, memberikan efek bagi pemiliknya, karena di sini memancarkan energi. Energi itu diterima tubuh kita ya, tubuh kita nanti akan mengalami efek ya. Seperti kalau kita minum obat, maka obat itu akan berefek kepada kita. Nah, ini sebuah pusaka milik leluhur kita juga memberikan efek kepada perilaku kita, hati kita, pikiran kita, bahkan sampai pada apa yang nantinya akan kita kerjakan. Keris sakti ya jelas berenergi tinggi sekali ya. Keris sakti berenergi tinggi karena energi ketauhidan ya. Bahan utamanya dari besi ilahiyah dengan ritual wahdat tadi ya, diceritakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga di sini melakukan istilahnya tirakat ya, melakukan bermunajat kepada Allah, kemudian ditunjukkan besi yang keutamaannya untuk seorang wali atau tauhid ya. Ya, besi dari langit tentunya ya. Nah, di sini harapannya besi ilahiyah ini pemiliknya menjadi seorang ulama atau seorang pandita, seorang yang dituakan dalam bidang agama. Bagaimana kalau seseorang belum sampai ke tahap pendeta atau ulama memiliki keris seperti ini? Ya tentunya nanti akan dibimbing oleh energi ya, baik dan seterusnya, akhirnya menjadi ya seorang pandita. Nah, keris ini juga tidak cocok bagi pribadi yang masih mengumbar hawa nafsu. Tentu saja karena menuju ke ilahiyah kita harus mengekang beberapa hawa nafsu ya. Kalau di Jawa itu adalah istilahnya menghindari segala hal ya yang berhubungan dengan hawa songo ya, hawa sanga, hawa songo ya. Jadi segala istilahnya di dalam tubuh kita ini ada beberapa aliran lubang ya, 9 lubang. Ini yang harus kita jaga dari berbagai macam nafsu ya, jangan diumbar tetapi dikendalikan. Oke. Nah, dapurnya ini ya. Dapurnya adalah keris lurus ya, berdapur cengkrong. Ya, keris lurus berdapur cengkrong ya. Mirip pedang. Ya, mirip kadga juga. Jadi mirip pedang, mirip kadga, dapurnya adalah cengkrong. Eranya jelas Demak Majapahit atau bisa disebut sebagai era Majapahit ya. Tapi dibuat di Demak, jadi era Demak ya, seera dengan Majapahit. Kemudian besinya padat kehijauan. Kita tahu bahwa era Demak ya, pusaka era Demak itu besinya padat seperti Majapahit, hanya saja hijau ya, kehijauan. Pamornya juga agak mengambang. Ya.
Oke, dari beberapa ulasan tadi, dari wawasan yang kami dapatkan, kami menyarankan bahwa keris ya terkait keris cerubuk milik Kanjeng Sunan Kalijogo ini berdapur lurus ya. Jadi bukannya keris lok 7 tetapi keris lurus. Di sini memiliki energi ketauhidan ya. Nah, jelas bahwa kita harus paham atau harus menyadari energi keris di sini ada energi yang menuju pada ilahiyah atau ketuhanan. Semakin kita mulia, maka pusaka-pusaka tentang ketauhidan itu akan datang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tambahan keunikan di keris, yaitu kemagnetan keris ya. Di sini ada beberapa keris yang sempat saya uji kemagnetannya. Jadi di sini saya siapkan ada benda logam dari besi, ada tomiti ya, kemudian ada beberapa logam yang lain ya. Di situ saya cobakan, ternyata keris tidak menempel di logam-logam ini ya, logam besi khususnya ya. Ini ada keris kebo lajer di sini tidak menempel. Kemudian saya masukkan kembali. Yang kedua, keris pengetesan di keris yang kedua. Di sini kerisnya juga keris lurus ya, keris Madura Sepuh ya. Di sini keris Madura Sepuh. Nah, oke, keris Madura Sepuh ini bisa menarik besi ya. Tadi yang tidak menempel yang keris bulajar, tapi untuk keris Madura Sepuh ini bisa menempel. Nah, ini dia. Ini tanpa diberi lem ya, tanpa diberi sesuatu, ini bisa menempel ya. Jadi tidak memegang apa-apa, tapi memang bisa menempel. Tapi hanya di ujung ya, penempelan keris yang kuat di sini hanya di ujung. Oke, ini terbukti bahwa ada keris yang memiliki kemagnetan ya. Oke, ini juga bisa menarik tetapi tidak terlalu kuat ya tarikannya. Nah, oke, kita coba lagi pakai yang lebih besar. Kalau tadi termiti, ini lebih besar ya, lebih berat ya, tidak kuat dayanya ya. Oke ya, di bagian-bagian lain juga kita uji, ternyata tidak ada kemagnetannya, atau mungkin kecil, tipis ya kemagnetannya, hanya bagian ujung yang kuat gitu. Oke, kita coba lagi keris yang lain. Di sini ada keris di era Majapahit ya, keris lok 3. Oke, keris lok 3 Warangga Gayaman Jogja, era Mojopahit Singosari akhir ya. Nah, ini juga kita cobakan. Sama bahannya ya, tidak menempel ya. Ini keris Majapahitnya tidak mau nempel. Kemudian ada keris era sepuh ya, era kuno. Di sini ada keris Jalak Budo ya. Oke, kita akan coba juga. Di sini banyak minyaknya. Oke, kita lap dulu ya, karena beberapa hari kemarin memang kita jamasin ya. Oke, sudah bersih, kita cobakan. Oh, ternyata mampu kelihatannya. Oh ya, mampu. Di sini mampu menarik ya. Jadi ini tanpa rekayasa ya, tanpa rekayasa bisa menarik bahan besi ya, terutama besi yang ringan ya. Kalau besi yang berat mungkin kemagnetannya tidak terlalu kuat ya. Nah, kecil ya. Nah, ini contoh yang lain ya, termiti bisa. Oke, bagian lain juga tidak terdapat ya.
Ya, hanya Trimity yang bisa. Ya. Oke, kita masukkan. Masih ada yang lain kah? Ya, kita akan coba ini di era PB, keris PB ya. Ya. Oke, kita akan cobakan juga. Apakah bisa menarik ya? Ternyata bisa, keris PB pun bisa ya. Malah tarikannya sangat kuat di sini. Kita lihat ya, tarikannya begitu kuatnya ya. Berapa keris yang sudah kita coba. Ada keris Budo, ada keris Madura, ada keris tadi pertama tadi Kebolajar ya, keris Tuban ya, ini keris PB ya, keris nom-noman PB. Ini ternyata juga bisa ya. Jadi cukup unik ya kemanetan yang ada di keris ya. Beberapa rekan memberikan informasi ya, memang besinya atau mungkin proses sanglingnya ya. Oke, yang PB ini sampai kepada gonjonya juga bisa menarik ya. Nah, ini kita praktekkan ya. Akhirnya jatuh yang gonjo. Oke. Jadi cukup menarik memang. Ini perlu apa istilahnya, dicari ilmunya ya. Ini jadi bahan penelitian. Menarik sekali. Masih ada satu yang belum itu ya. Keris Tuban ya. Di Tuban ada kinatah ya di gonjonya. Rongko Gayaman Jogja ya, Jalak Ngore. Oke. Ya, kita bersihin dulu ya. Tidak bisa tadi. Oke, yang Trimity bisa ya. Masih bisa. Ya. Fenomena ini saya temukan waktu tidak sengaja ya. Ternyata keris ini kok nempel, apa kena lem ya. Akhirnya saya coba satu persatu dari beberapa koleksi, tidak semuanya ya. Koleksi yang tertentu saja masih dipelajari, apakah dari jenis besi atau memang dari kualitas garap. Kenapa keris ini bisa menarik besi ya, atau memiliki sifat kemagnetan. Ya, cukup unik ya. Cukup unik di sini. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Ini hanya sebagai tambahan wawasan saja ya. Sebagai tambahan wawasan saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.